Halo, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas yaitu masih materi pelajaran PPKN, di mana materi ini adalah materi terusan dari materi sebelumnya, yaitu masih di bab 7 wawasan Nusantara dalam konteks NKRI, yaitu bagian C, aspek dalam wawasan Nusantara. Oke, seperti biasa, saya mencantumkan ada kompetensi inti, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Sedangkan kompetensi dasarnya ada 3.7, mengkarakteristikan arti pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga mewujudkan keputusan bersama terkait arti pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa. Oke, itulah kompetensi inti dan kompetensi dasar di bab ini. Ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya akan membahas tentang aspek dalam wawasan Nusantara, di mana aspek dalam wawasan Nusantara itu ada aspek trigatra, ada aspek pancagatra, ada juga hubungan antar gatra. Ya, jadi hubungan antar trigatra dan pancagatra itu seperti apa? Oke, aspek dalam wawasan Nusantara. Yang pertama adalah aspek trigatra. Trigatra merupakan aspek alamiah yang telah melekat pada suatu negara. Unsur-unsurnya akan berbeda pada setiap negara. Yang pertama, aspek trigatra itu adalah aspek geografi. Geografi merupakan sebuah wadah dan ruang hidup bangsa dan juga mewujudkan isi dan kehidupan bangsa. Sedangkan sebuah bangsa dapat mempengaruhi lingkungannya sehingga menimbulkan pengaruh timbal balik antara bangsa dan lingkungan alamnya. Sebagai wadah kehidupan sebuah bangsa, geografi setiap negara berbeda, serta memungkinkan kelangsungan hidupan nasional. Negara tidak akan lepas dari pengaruh karakteristik geografinya, sehingga geografi wilayah setiap negara harus jelas batasannya yang meliputi wilayah darat, laut, udara, atmosfer, dan ruang angkasa. Sebuah batas wilayah suatu negara diatur dalam ketentuan nasional dan internasional, baik hukum internasional, perjanjian, dan keputusan pengadilan internasional. Hal ini dilakukan demi menjamin kepentingan nasional. Berdasarkan letak geografisnya, bentuk negara dapat dibedakan menjadi dalam negara yang ada di daratan, di lautan, atau di lingkungan daratan dan lautan. Ada negara yang mempunyai ciri khas berkenaan letaknya. Adapun ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah negara dikelilingi daratan. Lingkungan negara yang seperti demikian itu hanya terdapat daratan dan benua. Sedangkan yang selanjutnya adalah negara dikelilingi lautan, dapat dibedakan dalam negara kepulauan yaitu archipelago state, yaitu negara yang bersifat kepulauan, yaitu negara yang terdiri atas suatu kumpulan pulau-pulau yang terbentuk secara alamiah yang memiliki wilayah lautan lebih luas daripada wilayah daratan. Selanjutnya adalah negara pulau. Negara tipe ini memiliki wilayah daratan lebih luas daripada wilayah lautan. Yang selanjutnya adalah sirkummarin, yaitu negara yang komponennya hanya dapat dicapai melalui transportasi laut, sehingga di dalamnya terdapat laut Mediterania. Itulah sekilas tentang aspek geografi ya. Jadi aspek trigatra yang pertama itu adalah aspek geografi ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah aspek kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara merupakan segala sumber dan potensi alam yang terdapat di permukaan bumi, ruang angkasa, atmosfer, di dalam bumi yang berbeda di wilayah kekuasaannya,
Menurut sifatnya, kekayaan alam dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu kekayaan yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui, dan kekayaan alam yang tetap. Berdasarkan sumber kekayaan alam yang tidak tersebar merata di setiap negara, maka dilihat dari sumber kekayaan alam dikenal dengan adanya negara kaya dan negara miskin, ya. Selanjutnya, oleh sebab itu, di dalam pemanfaatan tidak dapat dielakkan adanya ketergantungan antar negara yang menimbulkan masalah hubungan internasional yang kompleks. Dalam hubungan internasional, pemanfaatan kekayaan alam yang berupa bahan baku perindustrian sangat diperlukan, namun pemanfaatan kekayaan alam yang tidak maksimal dapat mengandung campur tangan negara lain atau mengundang campur tangan negara lain. Setiap bangsa memperoleh kekayaan alam yang dibutuhkan yang berasal dari negara sendiri maupun negara lain. Gejala ini memperlihatkan pemanfaatan kekayaan alam merupakan salah satu fungsi prikemanusiaan dan karenanya harus digunakan secara baik. Dalam persaingan ekonomi, setiap negara diwajibkan mengembangkan potensi alamiahnya sehingga bentrokan ekonomi antar negara dapat dihindari. Untuk mengembangkan potensi alamiah diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesadaran membangun, pembinaan, serta kebijaksanaan. Pemanfaatan kekayaan alam yang maksimal, lestari, dan berdaya saing mewajibkan setiap bangsa untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyusun kebijaksanaan dan persatuan atau peraturan tentang pengamanan penggunaan kekayaan alam seefisien mungkin agar memberikan pemanfaatan yang optimal dan lestari. Contoh dalam mengelola tambang. Selanjutnya, menyusun pola pengelolaan kekayaan alam dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan, contoh dalam menggunakan kekayaan flora dan fauna. Selanjutnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya juga ada membina kesadaran nasional untuk pemanfaatan kekayaan alam. Yang berikutnya mengadakan program pembangunan yang serasi. Terus juga ada mengadakan pembentukan modal cukup. Yang selanjutnya ada juga menciptakan daya beli konsumsi cukup baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang berikutnya adalah aspek kependudukan. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu apa yang dilakukan atau tidak dilakukan suatu negara. Dengan kata lain, manusia yang tinggal di suatu negara akan menentukan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dalam arti, manusialah yang akan mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Aspek kependudukan memiliki sebuah tolak ukur internasional, yaitu pencapaian tingkat kesejahteraan dan juga keamanan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional pada aspek kependudukan sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya jumlah penduduk, terus juga ada komposisi penduduk, terus juga ada persebaran penduduk, dan yang terakhir adalah kualitas penduduk. Itulah ada 4 faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional pada aspek kependudukan pendudukan, ya. Jadi ada 4 faktor tadi, ada jumlah penduduk dan yang lain-lain. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya atau migrasi, ya. Itu jumlah penduduk. Untuk melihat jumlah penduduk itu dari sana. Terus yang selanjutnya adalah komposisi penduduk. Kalau komposisi penduduk menurut umur banyak mempengaruhi ketahanan nasional, karena jika dipresentase kelompok umur terbesar pada umur produktif, maka hal ini berkaitan akan dapat meningkatkan ketahanan nasional. Tetapi jika yang tersebar kelompok umur non produktif, maka akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Selain umur, terdapat hal lainnya, yaitu seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan. Yang selanjutnya, faktor yang ketiga adalah faktor persebaran penduduk. Faktor persebaran penduduk yang ideal adalah persebaran yang sekaligus dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu persebaran yang profesional. Sedangkan yang selanjutnya, yang terakhir adalah kualitas penduduk, ya. Faktor kualitas penduduk ialah berupa fisik dan non-fisik. Faktor fisik terdiri dari kesehatan, gizi, dan kebugaran. Sedangkan faktor non-fisik yaitu mentalitas dan intelektualitas. Untuk mengatasi masalah penduduk diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur, mengendalikan, atau menciptakan iklim yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk.
melalui berbagai cara seperti pusat-pusat pertumbuhan, terus juga adalah keluarga berencana dan transmigrasi, di samping meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental serta mengembangkan kualitas sosial ekonomi. Ya. Yang selanjutnya adalah aspek pancagatra. Pancagatra atau gatra sosial adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, atau norma-norma tertentu. Ya. Pancagatra meliputi aspek ideologi politik, terus juga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah aspek ideologi. Ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Ideologi disebut atau tersebut berisikan tentang serangkaian nilai-nilai atau norma yang atau sistem dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang memiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa, ya, sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Yang selanjutnya adalah aspek politik. Politik dalam ilmu pengetahuan senantiasa dihubungkan dengan kekuatan atau kekuatan yang meliputi pusat perhatiannya. Masalah politik berada di dalam konteks negara karena kekuasaan di dalam suatu negara berpusat pada pemerintah negara. Oleh karena itu, perjuangan memperoleh kekuatan dalam pemerintahan terkadang berubah menjadi perjuangan menguasai pemerintah. Nah, yang selanjutnya adalah ada aspek ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meningkatkan ciri khas kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. Ya. Itulah yang ketiga adalah aspek ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan Indonesia harus menghindari hal-hal berikut. Yang pertama adalah sistem free trade liberalism. Yang kedua adalah sistem etatisme. Yang terakhir adalah pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli. Itu yang tidak boleh atau yang harus dihindari. Yang selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Indonesia adalah kehidupan yang menyangkut aspek kemasyarakatan dan kebudayaan yang dijiwai oleh falsafah Pancasila. Nah, yang terakhir adalah hubungan antar gatra. Hubungan antar gatra itu seperti apa? Aspek-aspek dalam wawasan saling berkaitan secara utuh dan menyeluruh. Oke, hubungan antar gatra dengan pancagatra adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketahanan nasional pada hakikatnya tergantung pada kemampuan dan keuletan bangsa negara serta dapat dalam memanfaatkan aspek alamiah sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan di segala bidang. Yang selanjutnya adalah ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik di mana terdapat saling hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional. Yang selanjutnya adalah kelemahan pada salah satu aspek berakibat kelemahan pada bidang lain dan berpengaruh pada kondisi keseluruhan. Yang terakhir adalah ketahanan nasional bukan merupakan kondisi hasil penjumlahan dari ketahanan bidang di segenap gatranya, melainkan merupakan resultan keterkaitan dan integratif dari kondisi-kondisi kehidupan bangsa di bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.